Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan yang puitis dari puisi ataupun dari prosa. Sekarang kita akan gali dari seorang pemikir, Ibnu Taimiyah. Pemikir brilian di zamannya. Ia hidup 800 tahun yang lalu, 1263 hingga 1328 di Haran yang sekarang menjadi negara Turki. Kita kutip renungannya dalam buku Ibnu Taimiyah Expound on Islam. Tuhan mendukung negara yang adil walau ia dipimpin oleh mereka yang tidak beragama. Dan Tuhan tidak mendukung negara yang zalim walau ia dipimpin oleh seorang tokoh agama. Apa makna lebih jauh dari renungan ini? Kita kisahkan dulu riwayat singkat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membuat satu fenomena ketika ia wafat. Lebih dari 200.000 laki-laki dan belasan ribu wanita mengantarkannya pada pemakaman. Di era itu, era 800 tahun yang lalu, begitu banyak, hanya bisa ditandingi dengan wafatnya raja-raja yang agung. Satu pertanda bahwa Ibnu Taimiyah adalah pemikir yang dicintai. Walau Ibnu Taimiyah itu sangat kontroversial. Pertama dari namanya, Ibnu Taimiyah. Di dunia muslim saat itu seringkali seorang laki-laki menambahkan nama laki-laki yang lain yang agung dalam namanya sendiri. Tapi Taimiyah itu nama perempuan. Nama perempuan yang dilekatkan pada namanya yang tak lazim di masa itu. Ibnu Taimiyah juga tidak menikah sampai akhir hayatnya, bahkan juga tak pernah dikenal ada terlibat asmara sepanjang hidupnya. Itu menjadi hal yang unik di zamannya. Unik lainnya adalah di samping seorang pemikir yang menguasai begitu banyak ilmu pengetahuan, teologi, filsafat, bahkan ilmu-ilmu alam, ia pun seorang diplomat. Ia juga seorang politisi. Di zaman itu, ketika ia hidup, tentara Mongol invasi menyerbu kawasan Muslim, termasuk menyerbu tempat Ibnu Taimiyah hidup. Ia pun diutus untuk melobi penguasa Mongol, Raja Ghazan Khan. Saat itu ia sudah beragama Muslim. Ibnu Taimiyah datang menghadap. Dengan lantang ia berani berkata, "Wahai penguasa, mengapa dirimu menyerbu kami sesama negara Muslim? Bukankah Anda sendiri seorang Muslim? Begitu banyaknya para ulama, begitu banyaknya cerdik pandai yang mengerti agama, tapi mengapa Anda yang Muslim menyerbu kami yang Muslim? Padahal kakek Anda, buyut Anda yang waktu itu belum Muslim, lebih adil dari Anda tidak menyerbu kami." Begitu berani ia katakan itu, dan itu pula awal dari lahirnya renungan bahwa mereka penguasa yang Muslim sekalipun, jika ia memimpin negara yang tak adil, maka Tuhan tidak mendukung mereka. Tapi mereka yang tidak beragama tapi memimpin negara yang adil, Tuhan mendukung mereka. Apa hikmah renungan itu di masa kini? Kita lihat betapa Ibnu Taimiyah lebih mementingkan esensi dari formalitas. Bukan jubah yang penting, tapi perilaku yang konkret yang penting. Perilaku yang adil, perilaku yang agamis. Itu esensinya. Lalu ilmuwan dari Iran, Hussein Askari, mencoba merumuskan esensi Islami dan ia buatkan indeksnya. Jadilah itu bernama Islamicity Index. Ini indeks yang mengagungkan esensi atau nilai-nilai yang dianjurkan dalam Quran. Termasuk di sana yang dinilai hal-hal yang terukur,
keadilan ekonomi, pemerintahan yang bersih, perlindungan kepada hak asasi manusia, kepada peragaman, itu ia buatkan indeks. Dan ia ukur negara di seluruh dunia yang mana yang tingkat Islamicity indeksnya paling tinggi, yang esensi keislamannya paling tinggi. Dan ia pun kaget dengan hasilnya. Ternyata 10 negara-negara yang paling mewakili esensi Islam justru negara-negara barat yang majoritinya itu bukan muslim. Ada Selandia Baru, Denmark, Swedia, Australia. Itulah negara-negara yang kuat Islamicity indeksnya. Sementara negara-negara muslim yang jelas-jelas menyatakan negara Islam seperti Arab Saudi hanya ada di urutan ke-44. Dan juga beberapa negara Islam lainnya di urutan-urutan yang tengah saja. Kita pun teringat ucapan Ibnu Taimiyah bahwa bukan jubahnya yang penting, bukan labelnya ini negara Islam atau bukan, namun terlihat dari bagaimana cara negara itu perlakukan warga negaranya. Apakah di sana hak asasi manusia dilindungi? Apakah di sana kebebasan dilindungi? Apakah keberagaman dilindungi? Itulah nilai-nilai yang Quran ajarkan. Itulah esensi yang Islam ajarkan. Dengan itu kita pun dapat pegangan. Ketika kita hidup di zaman ini, kita tahu yang penting bukan jubahnya. Yang penting adalah perilakunya. Sampai jumpa.